Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Waalaikumsalam. Good morning, Miss. Okay, how are you today, class? I'm good, ma'am. I'm great, ma'am. Okay, I hope you guys doing good. Okay. Okay, so before we started to our lesson today, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum materi kita hari ini adalah prosedur teks. Ada yang tahu nggak prosedur teks itu apa? Mungkin ada yang belum pernah mendengar atau udah ada yang pernah mendengar sebelumnya? Belum ya? Oh iya, Miss harap kalian on cam ya. Oke, Sebentar ya, jadi Miss. ya, jadi prosedur teks itu adalah definition sayang. Nah, jadi di sini ada definition of procedure text. What is procedure text? Ada yang tahu nggak definisinya apa? Jadi procedure text itu adalah text that explain, inform, or helps that reader on how to make or use something. Atau kalau dalam bahasa Indonesianya itu, prosedur teks adalah teks yang memberikan instruksi, informasi, atau membantu pembaca tentang bagaimana cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Next slide, coba. Dibantu ya. Nah, untuk slide selanjutnya ada tujuan prosedur teks atau purpose of procedure text. Jadi, prosedur teks itu mempunyai tujuan, yaitu menunjukkan bagaimana sesuatu dibuat atau digunakan atau dikerjakan melalui urutan yang ada langkah-langkahnya. Jadi, prosedur teks itu sesuatu yang harus diurutkan dulu gitu. Kalau mau melakukan sesuatu atau ingin membuat sesuatu, jadi harus ada langkah-langkahnya terlebih dahulu. Oke, next. Nah, di sini ada structure of procedure text. Struktur prosedur teks ini ada 3. Yang pertama itu ada goal. Goal ini adalah procedure text structure that explains the intent or purpose. Jadi bagian goal ini untuk memberikan informasi tentang maksud dan tujuan serta memberikan prediksi suatu kesimpulan tersebut. Yang kedua ada materials. Materials is a procedure text structure that describes the tools and materials needed. Jadi bagian materials ini berisi daftar materi atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu prosedur atau langkah-langkahnya. Yang terakhir ada steps. The next procedure the text structure is steps, which contains steps or instructions for making or doing something. Jadi bagian step ini adalah bagian yang isinya itu daftar urutan, instruksi atau aktivitas untuk mencapai tujuan dalam urutan langkah yang benar dituliskannya. Next. Nah, sekarang ada kaidah kebahasaan procedure text atau feature language of procedure text. Yang pertama, procedure text itu menggunakan simple present tense. Jadi, procedure text itu harus dituliskan dengan menggunakan simple present tense, dikarenakan dalam procedure text ini terdapat kalimat-kalimat perintah mengenai cara membuat atau melakukan sesuatu. Yang kedua, menggunakan kalimat perintah atau imperative sentences. Kalimat perintah atau imperative sentences pada produk teks ini karena diawali oleh verb one dari action verb atau kata kerja yang melibatkan aktivitas fisik. Jadi kita nggak perlu memakai subjek di awal kalimatnya. Contohnya seperti
3 onions and mix it well. Jadi kalimat ini diawali oleh verb one sama at, jadi nggak ada subjek di awal kalimatnya. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung atau konektif. Jadi kata penghubung atau konektif ini digunakan dalam sebuah prosedur teks untuk menghubungkan langkah-langkah di dalamnya supaya daftar instruksi yang dibuat menjadi runtut atau lebih mudah dipahami. Contohnya itu ada firstly, secondly, then, after that, and finally. Dan yang terakhir dari feature language of prosedur text ini ada menggunakan kata keterangan atau adverb. Kata keterangan atau adverb ini digunakan untuk memberikan keterangan waktu. Jadi di kata keterangan ini ada dua jenis kata keterangan, yaitu ada adverb of time atau kata keterangan yang menandakan keterangan waktu. Jadi kita tahu berapa lama kita harus melakukan sesuatu tersebut. Jadi contohnya itu ada in 10 minutes and for 1 hour. Dan yang kedua ada adverb of manner atau keterangan dari cara bagaimana kita melakukan sesuatunya. Atau contohnya seperti slowly, well, and evenly. Next slide, please. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis prosedur teks. Jadi, jenis-jenis prosedur teks ini ada 3. Yang pertama ada prosedur teks yang menjelaskan cara mengoperasikan atau menggunakan sesuatu. Contohnya itu seperti how to use an air fryer, how to use a dishwasher, and how to use a camera. Nah, yang kedua ada prosedur teks yang memberikan instruksi dalam melakukan kegiatan tertentu. Jadi contohnya itu ada how to play the violin, how to create a website, dan how to make rendang. Dan yang terakhir, jenisnya itu ada prosedur teks yang berkaitan dengan kiat-kiat menjalani hidup. Contohnya itu seperti how to be successful in life and how to make yourself happy. Nah, sekarang kita masuk ke example of procedure text. Nah, tadi kan Mem udah bilang kalau misalnya procedure text itu adalah teks yang untuk membuat sesuatu ada urutannya. Jadi di example ini Mem mengambil how to make pizza. Nah, ada ingredients-nya, ada buat adonannya, terus ada yang kedua tuh ada buat membuat sausnya, dan yang terakhir ada nih ada steps-nya. Jadi kalau prosedur teks itu semuanya dari awal sampai akhir itu dijelaskan secara beruntut langkah-langkahnya agar kita tuh atau pembaca bisa lebih mudah untuk memahami teks tersebut. Untuk ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sejauh ini clear, Miss. So good, Miss. Clear ya, oke. Sekarang waktunya untuk membagi tugas untuk kalian. Jadi tugasnya ini individu ya, kalian membuat satu prosedur teks apa aja. Jadi bebas, free topic, jadi kalian buat. Nanti tugasnya sampai nanti malam ya, kelas. Oke. Untuk hari ini, Miss pikir sudah saja kelasnya karena materi juga sudah selesai. Jadi terima kasih yang sudah pokoknya thank you for your attention class. Disudahi untuk hari ini. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Thank you, Miss.